Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-14 dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah sampai di wa'anil agharri ibni Yasarin al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah, rawahu Muslim. Qala wa 'anil aghar, ban iceritaake dari aghar sekadim aghar kenika ibni Yasarin putra lakian Yasar, wa 'anil agharri, dan diceritakan dari Aghar ibni Yasarin putra dari sahabat Yasar al-Muzani sebangsa Muzani radhiyallahu anhu, radhiya muka ridha Allahu pasara Allah anhu dari ya Aghar, semoga beliau mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau al-Aghar qala adabu pasari Aghar. Napa tabun Aghar? Apa perkataan Aghar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasaraku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi? Ya ayyuhan nasu tubu ilallah. Ya ayyuhan nas, he orang-orang banyak. Tubu atau pedeti bin kapi, abaliyati bin kapi ilallah, hidak ke Allah. Wastaghfiruhu ban minta seperti bin kapi hudak ke ya Allah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, hei manusia, tubu ilallah, hendaklah kalian bertaubat kembali ke jalan Allah Ta'ala. Wastaghfiruh, hendaklah kalian minta pengampunan dari Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Fa inni maka saungkuna pasara sengkok dabun kanjeng Nabi atubu panika taubat abalih fil yaumi dalam setong areh mi'ata marratin kalaban satos kaleh. Rawa nyertaki huda kaya hadis Muslimun pasara Imam Muslim. Fa inni, karena sungguhnya saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hari itu taubat sebanyak 100 kali baca istighfar, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa 'anil agharri ibni Yasarin al-Muzani radhiyallahu anhu qala, jadi di hadis yang ke-14 kita masih membahas tentang taubah, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya taubat artinya kita itu kembali ke jalan Allah Ta'ala, di mana kalau seseorang berbuat maksiat kepada Allah, berarti orang tersebut sudah melanggar ketetapan dari Allah Ta'ala. Begitu orang itu sudah taubat dengan taubat yang nasuha, maka orang tersebut seakan-akan kembali ke ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'anil agharri ibni Yasarin al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Aghar ibn Yasar sahabat Nabi ini menukil hadis yang diriwayatkan oleh beliau dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai orang-orang, hendaklah kalian kembali kepada Allah. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kalian pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan pada umatnya agar segera mereka bertaubat kembali pada Allah Subhanahu wa taala? Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah." Saya sendiri dalam satu hari itu taubatnya sampai 100 kali. Padahal kalau kita teliti, Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang maksum. Karena Nabi Rasul itu maksum, terjaga dari dosa. Walaupun dosa kecil, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak pernah melakukan dosa, walaupun dosanya dosa kecil. Jadi pekerjaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata ulama, baina al-wajibi wal mandub. Bisa dikatakan itu wajib atau itu sunnah. Jadi tidak ada pekerjaan Rasulullah yang bersifat makruh, haram, ataupun maksiat. Karena kenapa? Karena di antara salah satu dari sifat Nabi adalah beliau dimaksum, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak melakukan dosa. Inilah kekhususan, keistimewaan Allah yang diberikan pada para anbiya wal mursalin. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Karunia Allah bisa Allah Subhanahu wa taala berikan pada siapa saja yang Allah hendaki untuk memberikannya. Nabi saja yang gak punya dosa, entah yang dosa kecil ataupun yang dosa besar saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan dosa dan beliau masih baca istighfar, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa artinya? Beliau mengajarkan kita agar selalu baca istighfar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tugasnya adalah menjadi suri teladan kita, menjadi cermin kita. Dimana kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang gak punya dosa saja beliau istighfar, apalagi kita. Maka kita harus juga baca istighfar 100 kali minimal. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita baca astaghfirullahaladzim sebanyak 100 kali atau lebih. Karena Nabi yang gak punya dosa, beliau itu baca istighfar. Bagaimana dengan kita? Ada sebagian ulama seperti yang saya katakan sebelumnya, Nabi baca istighfar itu karena beliau merasa lalai dalam beribadah. Seperti beliau yang sholat ketika berdiri kaki beliau sampai bengkak. Karena saking lamanya beliau berdiri ketika sholat sampai bengkak kaki beliau, tapi beliau merasa lalai dalam beribadah. Bagaimana dengan kita? Yang mana sholat kita itu ujung-ujungnya 2 menit, 3 menit, atau bahkan tidak khusyuk sama sekali. Lalu kita tidak baca istighfar sama sekali. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Fa inni atubu, kata Nabi, sungguhnya saya dalam satu hari itu taubat, baca istighfar sampai 100 kali. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim.